Sejauh mata kami memandang kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara hanya tampak satu jenis tanaman, pohon kelapa sawit. Ya, lahan alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanaman industri terus meluas. Padahal kawasan ini sebelumnya adalah hutan tropis, tempat orangutan bercengkerama dengan berbagai tumbuhan yang menjadi makanannya. Tak heran jika kemudian orangutan mencari makan di perkebunan. Penelusuran pun kami lanjutkan dengan menemui Michael Iraria dari Center for Orangutan Protection. Itu dianggap hama buat mereka. Mereka mencoba membuat suatu sayembara kepada masyarakat ataupun pekerja sawit yang ada di sini, bahwa siapapun yang bisa menemukan orangutan dalam keadaan hidup atau mati akan diberi imbalan. Matinya orangutan di Kalimantan Timur karena dibunuh tentu satu ironi. Karena hewan yang lamban berkembang biak ini nyata-nyata dilindungi pemerintah. Namun faktanya, satwa dilindungi tak membuat orangutan terlindungi. Bahkan mungkin bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, pembunuhan puluhan orangutan hanyalah cerita isapan jempol. Karena saat kami menunjukkan fakta rekaman visual, benteng utama perlindungan satwa itu justru bersikukuh, belum menemukan bukti pembantaian. Seksi kami yang menginvestigasi ke lapangan, yaitu ke Desa Cepak, ya, Kecamatan Muara Kaman, itu yaitu keterangan-keterangan dari masyarakat saja, kemudian dari PPNS juga yang melakukan penyelidikan juga ke Tribun, juga itu hanya sifatnya keterangan-keterangan dari sini. Saat kami menunjukkan rekaman visual pembunuhan orangutan, pihak kepolisian pun tampak hanya memandang sebelah mata kasus ini. Meski aparat penegak hukum ini mengaku sudah memanggil sejumlah saksi. Kalau pengakuan tersebut kita perlu pembuktian lagi. Kita tidak bisa berdasarkan pengakuan. Ya kalau seandainya yang bersangkutan tahu, bisa menunjukkan di mana misalnya tempat dibantainya situ, siapa oknumnya, ya biar kita bisa kejar sampai ke sana. Dan di mana ditanamkan, dikuburkan orang hutan itu, ya kita ambil, kita gali, kita bikinkan berita acara penggaliannya, kita foto, kita dokumen. Itu. Padahal seharusnya aparat penegak hukum mampu mengungkap kasus, setidaknya berdasarkan sejumlah dokumentasi foto dan video. Karena saat kami mengklarifikasi visual dengan sejumlah saksi, analisa pun menunjukkan bahwa nomor kendaraan sepeda motor yang terekam dalam dokumentasi visual sebenarnya bisa dipakai aparat penegak hukum untuk memulai penelusuran. Apalagi dokumentasi visual pun menampakkan wajah-wajah pelaku pembunuhan. Ini tahu nggak Bu? Dia perannya di PT Kalida apa? Jadi mantan kepala desa Sebulan yang menjadi salah satu kontraktor. Visual pagar di foto ini juga misalnya, ternyata sama dengan pagar yang ada di satu perusahaan perkebunan bernama PT Kalida yang sempat kami datangi. PT Kalida adalah perusahaan perkebunan sawit di mana 99% sahamnya dimiliki pengusaha asal Malaysia. Mengapa aparat penegak hukum tak mau mengungkap kasus pembantaian orangutan? Para saksi yang kami temui menunjukkan keberadaan mantan seorang petinggi kepolisian sebagai komisaris di perusahaan itu. Betul ya, saya bilang, kuncinya tidak sudah kita kasih, tingkat keseriusan dari Baju Cepat. Nah cuma, saya kan apa bergaul sama Baju Cepat mereka itu. Senioritas itu masih dipandang disegani. Kalau saya bilang, saya minta uang, soal komandan, dan Kapolres, Dek, itu ada ini deh, minta, lu bantu lah, dan aku komisarisnya di sana. Namun pihak PT Kalida membantah keterlibatan mereka dalam pembunuhan orangutan. Sayembara, jika siapa saja yang menangkap atau membunuh 500 sampai 2 juta itu bagaimana Pak? Itu juga tidak ada. Iya, makanya saya bilang itu isu itu mereka pun tidak pernah artinya, Pak kami ada buktinya gini-gini, iya kan? Nah kalau mereka cuma menyebut kayak gitu, ya kami pun kalau kami tidak merasa ada menyuruh itu, otomatis kan kami akan klarifikasi, kami tidak akan membenarkan itu, gitu kan? Artinya kalau semacam isu bisa aja dia bilang kita ngadakan sayembara, kita ngadakan apa itu ini, ya kan? Tapi kenyataan kita
Itu tidak ada itu. Pemirsa, bicara soal untung secara ekonomis, tentu sulit membuahkan titik temu antara keberadaan kebun kelapa sawit dan orangutan. Rasanya tidak adil jika kebun kelapa sawit terus bertambah luas, sementara orangutan terus dibunuh tanpa ada penegakan hukum. Pemirsa, saya masih akan mengajak Anda menjawab bagaimana nasib orangutan di negeri ini.